Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita percaya kita dapat melewati fase dalam setiap kehidupan kita karena kita punya Yesus yang luar biasa baik. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Sama-sama katakan. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya Yesus. Sebab Dia Yesus baik, sungguh baik dan luar biasa baik. Katakan amin. Allah turut bekerja di dalam segala perkara Amin. untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia.
ladang-ladang informasi yang dituai sekarang, meninggalkan jiwa dari gelap dan terang. Tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dalam doa puasa, kalahkan musuh kita. Yesus panglima bala tentara, yang pemimpin kita. Mari bergerak maju untuknya, siap saksi ini. Kuasa ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju untuknya, benteng musuh. Kemenangan sudah di pihak kita, sekarang bersoraklah. Mari gereja Tuhan bangkitlah dan menjadi pelopor. Ayo semangat lagi saudaraku, bersama-sama. Meninggalkan jiwa dari gelap dan terang. Tugas telah diberi. Tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dalam doa puasa, dalam musuh kita. Yesus panglima bala tentara, yang pemimpin kita. Mari bergerak maju runtuhkan saksi ini. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan sudah di pihak kita, sekarang bersoraklah. Yang pengurapan Tuhan turun di atas kami. Pengurapan yang telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Ayo gereja Tuhan, siap terima. Pengurapan yang telah dicurahkan, masa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Dulu, sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya, saudara. Setiap musim sudah kita lalui dalam hidup kita. Tapi selalu kita lihat pertolongan Tuhan selalu ada. Penyertaan Tuhan selalu ada. Pemeliharaan Tuhan selalu ada buat kita. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu menepati setiap janji-janji-Mu. Biarkan kami terus memandang hanya kepada-Mu, Tuhan. Biar gereja-Mu hari-hari ini memandang kepada-Mu, Yesus.
pujian kami. Inilah sembah kami di hadapan-Mu. Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku Janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Di setiap masalah, tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku Mari kita naikkan pujian ini dari bawah sekali lagi. Janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku
Engkau yang sakit saat ini, angkat kedua tanganmu. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pandanglah kepada Tuhan. Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan menjawab, kata firman Tuhan. Berserulah kepada Yesus, sebab Yesus pasti akan menolong setiap kita. Sebab Yesus pasti menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Angkat kedua tanganmu, berseru kepada nama Yesus. Berseru kepada nama Yesus. Berseru kepada sebab pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Allah yang kita percayai, Allah yang sanggup memulihkan kita. Saat ini dimanapun saudara berada, ketika saudara menonton konten ini, mari terus sembah Tuhan, angkat tanganmu, berseru kepada Yesus. Biar kasih Tuhan, pengharapan Tuhan turun atasmu saat ini. Percayalah, ada kuasa di dalam pujian penyembahanmu. Ada kuasa di dalam doa-doamu. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang putus pengharapan, ada kuasa Allah turun atas gerejamu saat ini. Di dalam nama Yesus. Shalom, apa kabar semua? Saya percaya ini hari yang diberkati Tuhan dan saya bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kita. Nah, tema kita kali ini adalah diambil dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2 dengan perikop berjudul Kemuliaan Sion yang akan datang. Dengan subtemanya adalah bangkit dan menjadi terang. Ya, nah kita akan menggali secara singkat kenapa kita harus bangkit dan kenapa kita harus terang. Apa gunanya menjadi terang itu? Ya, saya bacakan dulu ayatnya ya. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, jelas ayat ini berbicara tentang satu keadaan kekelaman, kegelapan yang menutupi bumi dan bangsa-bangsa.
Dan jelas ayat ini memerintahkan anak-anak Tuhan untuk bangkit dan menjadi terang. Saudara, keadaan kita hari-hari ini seluruh muka bumi sedang dilanda pandemi COVID-19. Puji Tuhan dan syukur kepada Tuhan kalau di Indonesia, di Jakarta kita sudah melandai positive rate. Rumah sakit mulai kosong. Tingkat kematian juga menurun drastis. Tetapi kita kan belum berkata dunia ini aman. Negara-negara di tetangga sekitar kita justru bertambah. Negara-negara di Eropa, wow, sedang juga marak lagi. Katanya ada juga gelombang ketiga dari COVID-19 dengan varian yang baru. Dan kalau tetangga-tetangga negara kita mengalami lonjakan, bukankah kita juga harus sangat berhati-hati? Karena virus ini mudah menjalar kemanapun juga. Sepertinya kita tengah mengalami kegelapan. Karena efek dari pandemi 19 ini dirasakan oleh semua bangsa dan negara di bumi ini. Kita mengalami kesulitan dalam ekonomi, kita mengalami kesulitan di dalam hubungan dan keluarga, bahkan juga di dalam pelayanan. Berapa banyak gereja yang masih tutup sampai dengan hari ini belum bisa kebaktian onsite. Kita masih semua dalam kebaktian online, saudara. Saudara, kalau kita punya center, ya, kita tidak akan bisa menggunakan center itu untuk menjadi terang menerangi kegelapan kalau sumber daya dari center itu lemah atau baterainya kehabisan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini jika kerohanian kita juga lemah? Bagaimana dong untuk supaya kerohanian kita juga menjadi kuat, supaya kita juga menjadi manusia yang kuat? Nah, Tuhan Yesus mengingatkan loh dalam Yohanes 8 ayat 12. Tuhan Yesus bilang begini, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Yesuslah sumber terang itu sendiri. Kita tidak bisa menjadi terang kalau sumber terang itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Saya baca satu penelitian ya saudara ya, yang mengatakan bahwa jika seseorang itu tinggal diam di dalam tempat yang gelap, terus-menerus gitu, sehari, 2 hari, begitu sendiri gitu saudara ya, maka lama-lama dia akan mengalami kegelisahan dalam jiwanya. Jika dibiarkan terus-menerus, maka dia akan mengalami kegelisahan itu berubah menjadi paranoid. Kalau diteruskan lagi, maka dia mulai berhalusinasi, saudara. Dan yang paling ekstrim, kalau itu diteruskan, maka dia akan kehilangan pengharapan. Dia akan kehilangan keinginan untuk hidup. Saya juga pernah membaca satu hukuman yang paling berat di dalam penjara. Itu adalah ketika orang itu diisolasi di dalam ruangan yang paling bawah di penjara dan sendirian serta tidak ada cahaya lampu maupun cahaya matahari. Dia tetap dikasih makan. Dia tidak dianiaya secara fisik, tetapi secara mental, secara jiwanya dia hancur, saudara. Sampai dia betul kehilangan keinginan untuk hidup. Nah, itu sebabnya dunia tengah dilanda kegelapan yang seperti ini. Dan Tuhan perintahkan kepada gerejanya, saudara dan saya, ayo kamu harus bangkit dan kamu harus menjadi sumber terang supaya dunia yang gelap ini menjadi terang karena kemuliaan Allah. Kalau terus-menerus kita tinggal dalam kegelapan, kita tidak tahu arah apa yang harus kita pergi. Pernikahan pun berjalan tidak dengan arah. Kehilangan keharmonisan, kebahagiaan. Kalau kita bekerja dalam kegelapan, kita juga tidak tahu apa yang harus dikerjakan untuk esok hari. Kalau kita melayani dalam gereja dan kita juga kehilangan arah, maka kita juga akan melayani dengan hampa, saudara. Jadi bagaimana dong untuk bisa menjadi terang? Milikilah sumber terang itu sendiri. Milikilah Kristus di dalam hidupmu. Perbaikilah satu relasi kita bersama dengan Tuhan. Dia berkata, "Akulah terang dunia." Kalau terang itu ada dalam hidup saudara dan saya, dan kita memiliki, maka otomatis dimanapun saudara dan saya ditempatkan, maka kita akan berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Cahaya terang itu kan tidak diperlukan di tempat yang sudah menjadi terang kan?
di tengah-tengah terik matahari. Tetapi terang yang kita dapatkan dari Tuhan itu akan menjadi terang justru di tempat kegelapan, di mana tidak ada kasih, di mana tidak ada pengharapan, di mana di situ banyak ketakutan dan kekhawatiran, maka diperlukan terang itu. Misalnya saudara dan saya, kita menjadi orang yang mau untuk menolong orang lain. Saudara dan saya menjadi orang yang murah hati, membantu, bahkan minimal menjadi kabar yang membawa sukacita, hidup, dan kasih bagi dunia yang tengah gelap ini. Ayo, bangkitlah. Pastikan terang Tuhan itu ada dalam diri saudara dan saya. Dan kita bisa menjadi terang untuk menyatakan kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kehilangan pengharapan, ketika saudara dan saya menjadi terang, maka disitulah timbul kehidupan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Demikian firman Tuhan yang singkat ini, dan saya berdoa agar semuanya juga bisa mengerti dan memahami. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil, agar hidup kita juga bisa menjadi terang bagi banyak orang lain. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik, saudara yang percaya katakan amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari goyangkan badanmu, bersukacita bersama-sama saudara. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu baik, amin. Untukmu dan juga untuk kita semua. Haleluya. Ayo tepuk tangan sama-sama saudara. Katakan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku.